Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiah, juga nikmat waktu luang, sehingga pada kesempatan yang insyaallah penuh barokah ini Allah masih memperkenankan kita untuk hadir secara virtual, menghadiri pengajian rutin kita secara online melalui platform Zoom, ngaji kitab takrib dan dilengkapi dengan syarahnya, yakni kitab Fathul Qaribul Mujib, Fathul Qaribil Mujib fi Syarih Al-Fadhil Takrib, karya Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Syafi'i, atau kita kenal dengan Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah ta'ala. Salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga salawat salam ini teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'at tabi'in, atba'at tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kang Tris sebagai inisiator daripada pengajian ngaji fikih secara online ini, rutin ini sudah lebih dari 5 tahun. Ya, hanya saat ini difasilitasi melalui platform Zoom meeting. Juga ada Kang Jaya, ini salah satu juga teman kita dari Bogor. Ya. Nah, kemudian ada Mas Reza. Ya, Assalamualaikum Bang Jaya. Assalamualaikum Mas Reza. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, Waalaikumsalam. barokah, sehat lahir batin ya. Amin ya. Innallahumma amin. Dan masih belum bergabung mungkin teman-teman kita yang lain, ada yang tadi japri ke saya masih di jalan gitu ya. Semoga nanti bisa menyimak rekaman dari Zoom meeting ini. Baik, mengawali pertemuan ini kita baca dulu suratul Fatihah. Mobil khusus kita biasakan baca suratul Fatihah ini tentu selain hadarahnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga kepada penyusun kitab yang kita kaji ini, baik kitab takrib maupun Fathul Qaribnya, karena itu selain tentu adalah sebuah etika, juga ini sebagai ikhtiar kita untuk mendapatkan kemudahan kita mendapat ilmu. Karena apa? Rahasia saya saja nih, Kang Dris, Kang Jaya. Saya dipesankan oleh orang tua, kalau kamu ngaji kitab bacakan Al-Fatihah untuk menyusutnya. Pun demikian, kalau kamu punya guru, baik masih hidup maupun yang telah tiada, bacakan Al-Fatihah. Ya, biar futuh, biar terbuka. Nah, tentu dua hal ini sangat penting buat kita. Satu sebagai bentuk etika, mendoakan. Yang kedua adalah sebagai royaltinya untuk beliau-beliau yang telah memberikan ilmunya kepada kita, juga tentunya kepada para penyusun. Karena itu kita bacakan suratul Fatihah, mobil khusus untuk menyusun kitab Matnul Ghaya wa Taqrib, yakni Al-Imam Abu Syuja', ya, penyusun kitab Matnul Ghaya wa Taqrib, atau siapa itu? Syekh Al-Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, atau kita sebut Qadhi Abu Syuja'. Juga penyusun
kitab syarah, yakni syarah kitab ini syarah Fathul Qaribul Mujib, yakni Syekh, gelarnya Syamsuddin Abi Abdullah, nama aslinya Muhammad bin Qasim, ya, Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Gharabili Asy-Syafi'i, atau kita kenal dengan sebutan Ibnu Qasim Al-Ghazi, rahimahullah taala, wa nafa'ana bi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Saya izin share, Kang Tris, ya. Share screen ya. Silakan, Gus. Saya pakai syarahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'alim fid darini. Amin. Faslun. Dalam tradisi kitab turath, kitab-kitab klasik, juga sampai saat ini para ulama menggunakan kata faslun. Itu dari kata fasola, yakni memisahkan antara satu bahasan dengan bahasan yang lain. Pun demikian kita lihat dalam tata aturan nomenklatur, misalnya di undang-undang ada kata pasal. Itu memang secara bahasa artinya rinci, untuk merinci, memisahkan satu bahasan dengan bahasan yang lain. Yang atas ini adalah yang atas ini adalah bahasan matnul ghaya wa taqrib, dan di bawahnya ini adalah, di bawah garis ini adalah syarahnya, penjelasan atau komentar dari Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Wa khamsatu awqatin, dan ada 5 waktu la yusalla, yang mana la yusalla tidak boleh sholat. Nanti tidak bolehnya ini akan diperinci pada penjelasannya. Apakah tidak boleh ini maknanya sekadar makruh ataukah haram? Nanti kita bahas di sini. Wa khamsatu awqatin, dan ada 5 waktu la yusalla, tidak boleh sholat, fiha, pada itu 5 waktu, illa, kecuali sholatun, sholat, laha, yang mana pada itu 5 waktu, sababun, ada sebabnya. Artinya ada 5 waktu yang tidak diperkenankan. Saya menggunakan diksi tidak diperkenankan. Nanti akan dirinci, tidak diperkenankan ini masuknya kemana. Ya. Tidak diperkenankan untuk mendirikan sholat, ya, kecuali mendirikan sholat yang ada sebab. Ya. Gitu. Maksud kecuali di sini memang ada pada waktu-waktu yang 5 itu kita boleh sholat sunnah kalau ada sebab di awal. Ya. Oke, kita lihat langsung ke pembahasannya di sini. Faslun fil awqati, fasal tentang waktu-waktu allati, yang mana tukrohu. Nah, ternyata penyusun syarah kitab ini, yakni Ibnu Qasim Al-Ghazi. Ya. Saya ingin kasih pengantar dulu bagi yang belum pernah ngaji kitab dan belum pernah merasakan atmosfer suasana pondok pesantren dan tradisi pondok pesantren. Sebenarnya tidak jauh beda dengan tradisi keilmuan di kampus. Di kampus kita ada bikin skripsi, meneliti, mengomentari, mengkritisi, itu sudah biasa. Jadi kalau misalnya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami menyusun kitab Safinatun Najah yang mohon maaf secara fisik tipis padahal padat, ya.
Lalu dikomentari, dijelaskan lebih jelas, lebih luas lagi oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani menjadi kitab Kasyifatus Saja. Nah ini juga sama. Kalau kitab takribnya itu tipis. Kalau hanya baca kitab takribnya aja ya yang atasnya ini aja. Mas Reza, 5 waktu yang tidak boleh sholat pada 5 waktu itu kecuali sholat yang dibolehkan. Ya, kecuali sholat yang ada sebabnya. Mana saja? Ba'da sholati subhi, 1 dari 5 hal itu. 1, tidak boleh sholat setelah sholat subuh. Makanya tidak ada ba'da subuh. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Kemudian wa inda tulu'iha, yang kedua ketika terbitnya, ketika terbit persisnya. Ya. Nanti kita akan bahas bagaimana dengan sholat, ada yang sering kita sebut dengan sholat isyraq, begitu ya. Jadi nanti kita akan bahas itu semua. Itu. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat, yang ketiga belum selesai. Wa inda tulu'iha. Yang ketiga, termasuk kita tidak boleh sholat pada 5 waktu itu adalah ketika terbitnya matahari, hatta sehingga tatakamala, sempurna. Ya, artinya sampai sempurna tinggi atau terbitnya itu matahari. Makanya saya ingin memberikan kritik sedikit, ya, kritik sedikit tentang sholat isyraq, mumpung ingatlah gitu ya, mumpung ingat saja. Itu persisnya adalah ketika sempurna gitu. Makanya ada yang mengatakan bahwa sholat isyraq itu menurut satu pendapat adalah awal daripada duha. Karena begini deh, mumpung ingat. Keutamaan sholat isyraq itu begini. Man shallal fajr, siapa orang yang sholat sunat fajar. Man shallal fajr, barang siapa yang sholat fardu subuh. Fi jama'atin, secara berjamaah, berarti di masjid. Summa, kemudian qa'ada, ia duduk. Selesai sholat subuh dia duduk. Yadkurullah ta'ala, dia zikir. Baik itu zikir berjamaah ataukah sendiri misalnya. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Summa shalla raka'ataini, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Yang disebut dengan sholat isyraq. Kanat, keutamaannya, kanat ada lahu bagi orang yang melakukan sholat sunnah tersebut, ka'ajri hajjatin, seperti mendapatkan pahala haji, wa umratin, dan pahala umrah. Tamah, sempurna. Nah, cuma yang tadi saya ingin sampaikan kritiknya, waktu sholat isyraq masuk setelah matahari terbit dan telah naik 1 tombak. 1 tombak itu 7 hasta atau sekitar 2,5 meter. Sebagaimana ini adalah awal waktu sholat duha dan berakhirnya hingga jelas waktu siang. Nah, itulah kemudian ada yang mengatakan bahwa isyraq itu sebenarnya awal duha. Hanya saja 2 bedanya. 1 rangkaiannya mulai dari sholat subuh berjamaah, wirid, zikir, sampai datang waktu terbitnya matahari, sampai sempurna dulu. Itu. Sampai sempurna terbit matahari, dan pahalanya yang kedua, pahalanya seperti ibadah haji maupun umroh yang sempurna. Bacaannya itu kalau mau di rakaat pertama baca surat duha, rakaat kedua setelah Fatihah baca surah Alam Nashrah. Kira begitulah dalam kitab Nihayat Z. Itu dulu sebenarnya sudah dibahas. Jadi bukan sesuatu yang baru ya. Mungkin ada yang belum tahu, kira-kira begitulah. Nah, usolli sunnatal isyraq rakaat ini sunnatan lillahi ta'ala. Jadi bedanya di situ saja dengan duha. Kalau duha misalnya saya ini beres ngaji ya, beres sholat subuh, karena saya kewajiban ngajar anak-anak santri, ngajarnya di pondok, di majelis atau di rumah, enggak di masjid tuh enggak. Kemudian enggak wiridan, enggak jikiran di masjid enggak. Berarti saya tuh
Ya, akhirnya saya datang, apakah di tempat sholat saya yang di rumah ataukah di masjid misalnya 6:30 atau jam 7. Nah, itu sholat sunat duha biasa saja. Tapi masing-masing punya keutamaan. Oke, jadi kembali bahwa di sini kalau kita tidak boleh sholat sunnah itu adalah ketika terbit, artinya ketika terbit sampai sempurna. Sehingga kalau mau isyraq biar sempurna dulu. Ketiga, yang keempat termasuk tidak diperkenankan sholat pada 5 waktu itu adalah, maaf, yang termasuk 5 waktu itu adalah watar tafi'a qadra rumhin. Ya, yang ke berapa ini? Yang ke keempat ya. Qadra rumhin. Gitu. Begitu. Ya, ini sampai naik tadi itu hatta tatakamala sehingga sempurna watar tabi'a dan naik itu matahari qadrun 1 tombak. Kemudian yang keempat berarti ini tadi 1 setelah sholat subuh, 2 ketika terbitnya matahari sampai sempurna sampai naik 1 tombak. Nah, ini yang ketiga. Wa idas tawat hatta tazula, yaitu yang ketiganya adalah istawat itu mana ya coretan saya ini. Ketika istawa di tengah-tengah, karena coretan saya ini pakai bahasa Sunda, yakni ketika matahari tepat tengah-tengah, istawat, ya, domir taknya ini kembali kepada asyams, hatta tazula, sampai matahari itu bergeser dari tengah-tengah langit. Misalnya matahari itu kan terbit dari sebelah timur, kemudian ada di tengah-tengah. Ya. Tengari bolong. Tengah-tengah ketika kita berada di bawah matahari, itu posisinya titik itu. Ya, belum ada bayangan. Geser saja itu matahari ke barat, lalu ada bayang-bayang. Nah, itu namanya zawal. Hatta tazula, sampai bergeser ke tengah-tengah. Yang keempatnya, wa ba'da salatil asri hatta taghruba syamsu. Termasuk tidak diperkenankan sholat itu adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Nah, ini tidak diperkenankan, makanya tidak ada ba'diyah asar. Yang kelima, wa indal ghurubi, dan ketika ghurub, ya, ketika ghurub itu ya, terbenamnya matahari, hatta yatakamal al-ghurub, sampai sempurna terbenam. Artinya ini kalau diartikan perkata akan khawatir ada keliru. Maksudnya wa indal ghurub adalah ketika mendekati surup itu ya, terbenamnya matahari, mendekati maghrib. Hatta yatakamal al-ghurub, sampai sempurna atau benar-benar terbenam. Itu teks dalam kitab Matnul Ghaya wa Taqrib. Lalu mari kita lihat penjelasannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil awqatil lati tukrahu fiha salatu. Fasal menjelaskan tentang waktu-waktu allati yang mana tukrahu, dimakruhkan. Jadi redaksi dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib itu tukrahu. Ya. Tapi makna tukrahu di sini adalah tahriman. Tukrahu di sini maknanya adalah tahriman. Dengan hukum makruh tahrim. Kama fi Raudhati, sebagaimana dalam kitab Ar-Raudhah wa Syarhil Muhaddabi dan kitab Syarah Al-Muhadzab. Ya. Raudhatul Talibin maksudnya. Oke. Kita lihat rincinya. Saya perbesar. Wa khamsatu awqatin, dan 5 waktu la yusalla, yang dimakruhkan. Baru kita menggunakan kata yang dimakruhkan, fiha, pada itu 5 waktu untuk sholat, illa, kecuali sholatun, sholat laha sababun, sholat yang pada 5, sholat yang mana memiliki sebab, ya, imma mutaqaddimun. Oke, lihat ya, harus garis bawah ini. Apakah itu sebabnya yang terdahulu? Ya. Kalfaitati, seperti al-faitah. Al-faitah itu
misalnya sholat faita itu sholat yang tertinggal, berarti qadha. Ya, sebabnya sebab terdahulu. Kenapa Kang Kris sholat di waktu usai melaksanakan sholat asar? Tadi saya itu ketiduran, lalu saya mau mengqadha sholat zuhur. Nah, berarti itu sebab yang terdahulu. Kal faitati, seperti sholat al-faitah. Jadi saya ulang, ada kalanya sebab yang terjadi itu sebelum pelaksanaan sholat, kal faitati, seperti sholat yang ditinggalkan. Au muqarinun, atau muqarin, sebabnya yang bersamaan. Sebab bersamaan itu contohnya kasolatil kusufi, seperti sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Contoh, Kang Jaya kenapa sholat usai pelaksanaan sholat asar sekitar jam 5-an, ada gerhana bulan, nah itu barengan sebabnya, maka itu boleh meskipun di waktu yang tadi katanya dimakruhkan. Wal istisqoi, dan sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah, fal awwalu minal khamsati, maka yang pertama yang termasuk 5 waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat, artinya tidak diperkenankan sholat, ya, as-sholatu allati, yaitu sholat allati yang mana la sababa, yang tidak ada sebab lah padanya, idza punya jika dikerjakan. Contohnya sholat yang tidak ada sebab itu begini deh, sholat mutlak misalnya, sholat sunat mutlak, ya, itu tidak diperkenankan. Jadi kudu ada sebabnya dulu. Kalau tidak ada sebabnya itu tidak diperkenankan. Itu makanya kita harus paham dulu, ya. Misalnya sholat sunnah yang punya sebab masih boleh dilakukan setelah sholat asar, mana saja misalnya, ya. Contohnya sholat yang tidak disebutkan di sini, ya. Contohnya sholat tahiyatul masjid boleh dilakukan setelah asar atau tadi setelah subuh, walau itu waktu terlarang, ya, karena ada sebab. Kang Jaya masuk masjid kebetulan belum maghrib, tapi masih ada di waktu asar, ya sudah, sholat sunat tahiyatul masjid. Itu mana lagi misalnya, ya, sholat lainnya yang mengqadha tadi sudah disebutkan, ya. Yang jelas kalau tidak ada sebab di awal, yaitu tidak diperkenankan. Jadi kudu ada sebab yang diperkenankan. Tadi kalau saya rinci, ada sholat gerhana matahari maupun bulan, sholat istisqa, termasuk boleh sholat jenazah. Sholat jenazah boleh, sholat di masjid, termasuk juga satu lagi ada sholat sunnah syukur wudhu, karena ada sebab. Kang Tri sholat sunnah saya berwudhu, dalilnya itu kan sholat syukur wudhu, dalilnya dalil prakteknya siapa, Sayyidina Bilal bin Rabah, di mana kata Nabi, Bilal, kamu kok terompamu sudah ada di surga, amalan apa gerangan yang kamu lakukan? Saya paling sholat wudhu, saya sempurnakan wudhu, saya tidak berkata apa-apa, kemudian sholat sunnah, dan yang dimaksud ini sholat syukur wudhu. Dan Nabi tidak melarang, justru menegaskan dengan isyarat, sendalmu, terompahmu sudah ada di surga. Ini menandakan bolehnya sebagai takririyah, persetujuan Nabi. Jadi sholat syukur wudhu tergolong dalam kategori yang ada sebabnya. Sebab semua sholat yang barusan itu memiliki sebab mutaqaddim dan muqarin. Mutaqaddim itu sebab lebih awal, sebab dahulu. Muqarin yang berbarengan dengan waktunya, sehingga boleh ditunaikan, Kang Kris, kapan saja, bahkan pada waktu-waktu yang tadi kita sebutkan tadi, 5 waktu. Nah, sedangkan yang tidak ada sebabnya lagi nih,
Tadi kan saya bilang sholat sunat mutlak. Sholat sunat hajat. Itu kan sholat sunat mutlak yang diniatkan minta kepada Allah hajat. Sholat minta pilihan yang terbaik, nama istikharah. Sholat taubat. Sholat tasbih. Meskipun sebenarnya sholat tasbih ini tidak bergantung pada sebab dan waktu. Ini tergolong ke dalam kategori karena memiliki sebab mutakhir. Sebabnya di akhir. Kenapa sholat istikharah? Saya bingung pilihan apa. Nanti berarti pilihannya. Saya ingin mendapatkan ampunan dari Allah, taubat. Sholat taubat di akhir. Sholat hajat kan saya punya kebutuhan di akhir. Gitu. Jadi tidak diperkenankan pada waktu-waktu yang sudah kita bahas ini, yang 5 waktu tadi. Begitu. Oke, kita lanjut. Maka dirincikan di sini waktu sholat yang makruh kita mendirikan sholat. Yang pertama ba'da sholat subhi, itu satu setelah sholat subuh. Wa tastamirul karohatu, dan tastamiru, berlangsungnya itu al-karohatu, kemakruhan. Artinya apa? Hukum makruh mendirikan sholat ba'da subuh yang tidak ada sebab ya, itu tetap berlaku hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Tola'ah itu kan terbitnya. Makanya mutola'ah itu adalah aktivitas untuk menerbitkan, memunculkan ingatan-ingatan kita. Jadi mutola'ah itu penting. Saya tadi makanya minta ke Kang Riz, saya minta waktu 10 menit dulu mutola'ah. Betapapun sudah berulang kali ngaji ini, ya namanya mutola'ah itu harus. Gitu ya. Nah, berlaku ini kemakruhan pelaksanaan sholat yang tidak ada sebabnya ba'da subuh ini berlaku sampai tatlu asyamsu, terbitnya matahari. Wathani, waktu yang kedua adalah as-sholatu 'inda tulu'iha, sholat ketika terbitnya, idza tola'at, yakni ketika terbitnya matahari, hatta tatakamala, sampai sempurnanya itu terbitnya, sampai sempurna terbit. Watar tabi'ah, dan meninggi, di mana meningginya itu qadr rumhin, sampai setinggi rumhin itu 1 tombak. Fi ra'il aini. Waktu kecil juga awal-awal ngaji, setombak itu apaan sih maksudnya? Fi ra'il aini, kira-kira naik setinggi 1 tombak dalam pandangan mata. Bahwa matahari itu tingginya 1 tombak. 1 tombak yang kita perkirakan sekitar 2 atau 2,5 meter lah, kira-kira gitu. Itu 1 tombak 7 hasta tadi saya bilang ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, watsalitsu as-shalatu, yaitu salat idza stawat, ketika berada di tengah itu matahari, hatta tazula, sampai bergeser, sampai lingsir kalau kata orang Sunda. Itu matahari an wasatis samai, dari tengah langit. Seperti contoh tadi, ada di tengah. Tapi ada pengecualian, menarik. Wa yustathna, dan dikecualikan, min dalika, dari itu kondisi tengah hari bolong. Artinya dalam poin ketiga ini dikecualikan. Aslinya memang dimakruhkan sholat pada tengah hari bolong, ketika matahari berada di tengah-tengah sampai bergeser. Ada pengecualian, mana? Yaumul Jum'ati, pada hari Jumat. Sehingga fala tukrahu, maka tidak dimakruhkan as-sholatu, sholat, fihi, pada itu waktu wasat istawa tadi, saat tengah matahari, tidak dimakruhkan jika itu terletak pada hari Jumat. Waktal istiwa'i, pada waktu tengah hari. Ya. Sebab itu waktu yang bagus, hari Jumat itu. Misal kita datang ke masjid jam 10. Ya. Kita datang ke masjid jam 11. Kita sholat sunnah. Kalau tahiyatul masjid sudah boleh tadi ya. Sudah pasti boleh.
kita sholat yang lainnya, sholat sunnah yang lainnya memanfaatkan momen yang baik itu, ya boleh. Maka ini dikecualikan. Jadi saya rincikan lagi, boleh pada hari Jumat ketika kita menunggu pelaksanaan Jumat di saat matahari posisi di tengah-tengah, kita dibolehkan sholat sunnah apa saja, ya. Karena kalau tahiyatul masjid sudah barang tentu. Gitu. Kemudian wakadha haramun makkata al masjid. Begitu pula dikecualikan. Artinya apa? Tidak berlaku ini pengharaman poin ketiga ketika berada di haramu makkata al masjid. Yakni dikecualikan di daerah haram Makkah. Pokoknya di daerah tanah haram. Sebab ada batasnya. Yang Quran itu batasnya. Museum Al-Amudi bukan tanah haram. Sudah di luar itu. Pokoknya kalau di tanah haram Makkah, al-masjid, ya masjid, bahwa daerah haram, pokoknya di tanah haram saja. Di kota Makkah. Ya. Di kota Makkah, di tanah haramnya. Al-masjid wa ghairu. Baik di masjidnya maupun di selain masjidnya. Kebetulan kita ini di luar Masjidil Haram, tapi masih ada di tanah haram, kota Makkah. Maka itu boleh sholat sunnah di saat matahari berada di tengah-tengah kita, tengah-tengah langit. Boleh, karena itu pengecualian. Falatu krohus sholatu, maka tidak dimakruhkan sholat fi padanya. Fi hadil awqati, pada waktu-waktu itu. Nah, spesialnya ini tanah haram tidak berlaku waktu-waktu tadi itu, artinya apa? Pemakruhan waktu-waktu itu tidak berlaku di tanah haram Makkah. Sawaun, sama juga sholat sunnat tawafi, sholat sunnat tawaf atau selainnya. Misalnya beres tawaf itu sholat sunnah 2 rakaat. Sunnah. Ya. Mau kapan saja bebas. Jadi pengecualian istimewa untuk tanah haram di Makkah, baik masjid maupun di luar masjid. Warabi'u, dan yang keempat, min ba'di salatil asr, termasuk waktu yang dimakruhkan sholat sunnah tanpa sebab, yang tidak ada sebabnya adalah yakni setelah sholat asar hatta taghruba syamsu, sampai terbenamnya matahari. Jangan tanya boleh nggak kalau ngodoin, ya boleh kalau itu, karena beda lagi perkaranya. Boleh nggak kalau misalnya jamaah, ya boleh. Jamaah takhir misalnya zuhur di tarik asar, ya boleh, itu mah beda lagi malah dalam keadaan darurat. Wal khamisu, dan yang kelima termasuk waktu yang dimakruhkan kita mendirikan sholat sunnah, ya, endal gurubi, adalah ketika gurub lisyamsi, terbenam bagi matahari, idza danat. Nah ini danat, mendekati lil gurubi, kepada terbenam. Artinya ketika matahari mendekati maghrib, mendekati terbenam, mendekati tenggelamnya matahari, itu tidak dibolehkan atau makruh kita sholat sunnah. Hatta, sehingga ia takamala, benar-benar sempurna, ghurubuha, terbenamnya itu matahari. Nah, ini saja mungkin Kang Tris yang bisa saya sampaikan. Ya, jika ada yang ingin kami silakan. Izin bertanya, Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan memang ada berapa minggu sebelumnya pernah kepikiran tentang ini, Gus. Memang mau saya tanyakan. Itu yang saya tanya. Kenapa yang ba'diyah subuh sama ba'diyah asar itu haram waktu sholat itu, Ustaz? Apa, Gus? Maksudnya ada sebab haramnya itu kenapa, Gus? Biasanya kalau haram itu kan ada sebabnya, Gus. Ya itu Ya, memang. Kalau yang lain kan ada, Gus, kayak misalnya zuhur kan boleh tuh ba'diyah.
maghrib juga boleh, isya kan boleh juga. Nah kalau yang subuh itu setelah subuh sama setelah asar itu kenapa haram? Sebabnya apa Gus? Sekian pertanyaan dari saya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat ada sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, juga dalam saya lupa itu. Ungkapan begini, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa melarang atau tidak sholat ba'diyah pada ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Alasannya kenapa? Menurut riwayat Imam Ahmad, Rasulullah melarang tersebut karena matahari terbit di antara dua tanduk setan. Dan terbenam di antara dua tanduk setan. Itu alasan yang jelas termaktub dalam beberapa riwayat seperti yang saya ingat dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sekali lagi, kalau untuk melaksanakan sholat wajib yang tertinggal atau udzur yang masih dibolehkan seperti jenazah dan lain-lainnya. Jadi alasan kalau logika saya tidak berani untuk mengira-ngira ya. Saya hanya menggunakan literatur yang jelas-jelas lah ya, bahwa Nabi melarang karena itu adalah matahari terbit di antara dua tanduk setan. Kita hanya mengikuti itu saja karena kan agama itu ada yang tauqifi, ada yang taufiqi. Ya kita mengikuti itu saja. Tentu saya yakin banyak maksud dan tujuannya supaya kita juga tidak tidak membuat-buat lah, kira-kira begitulah. Begitu Mas Rizal. Terima kasih banyak Gus. Ya. Oke. Saya teringat begini, Pak Dias. Silakan. Mangga. Ini Gus, yang ini minta dijelasin yang 40 hari hadis kalau nggak salah yang 40 hari sholat jamaah subuh tapi jangan sampai masbuk itu loh, yang jangan sampai masbuk. Itu keutamaan apa? Kalau nggak salah kan ada Gus, yang jadi 40 hari istiqomah tapi memang jangan sampai makmum masbuk ya Gus. Gus. Ya, baik. Ya, paham. Itu banyak sekali kita yang mengejar, memang ada fadilah, ada fardhah. Terus ya. Saya ingat dulu nih, maklum. Man shalla, barang siapa yang sholat lillahi karena Allah Ta'ala arba'ina yauman, selama 40 hari fi jama'atin, secara berjamaah, yudriku takbiratal ula, di mana ia yudriku mendapati takbiratul ihram al ula, ya. Mulai dari awal berarti kan bersama imam. Kutibat, maka dicatat lahu baginya baro'atan, terbebas dari dua hal. Baro'atun minan nar, satu terbebas dari siksa api neraka, wa baro'atun minan nifaq, terbebas dari kemunafikan. Ya. Karena memang gini, ada kisahnya, ada riwayat. Ya, Ibnu Ahmad al-Aqfahsi dalam Al-Qaulu Tam fi Ahkamil Makmum wal Imam. Kisahnya begini. Ini Ibnu Ahmad ini mazhab Syafi'i, ya ulama Syafi'i. Bahwa ada seorang yang mencuri 400 unta milik Abu Umamah Al-Bahili. Juga 40 hamba sayanya. Di mana dia punya sekian ratus unta, yang dicuri 400 unta. Bayangkan loh. Ini milik Abu Umamah, dicuri 400 unta dan 40 hamba saya. Bayangkan manusia loh hamba saya itu. Ya. Luar biasa kekayaannya.
Kita mah baru punya motor bagus sedikit aja udah petenteng. Lantas ini Abu Umamah sedih, ya, nangis lah. Lantas menemui Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Ini barangkali karena kamu sering luput dari takbiratul ihram bersama imam, gitu. Kata Abu Umamah apa lagi? Ya Rasulullah, jadi itu ya, seperti itukah akibatnya kalau aku luput, tidak ikut, ya tidak mendapati takbiratul ihram bersama imam, gitu ya. Bahkan kata Nabi apa? Bahkan itu lebih parah dari hilangnya unta sepenuh bumi. Jadi begitu, karena Nabi sedang membicarakan tentang keutamaannya. Nah, hadis ini memang ada banyak penguatnya, ya, dari Ibnu Umar, di mana takbiratul ihram pertama yang didapati bersama lebih baik dari memiliki 1000 unta. Nah, jadi kesimpulannya kira-kira begini. Kang Tris kan bertanya, itu apakah harus 40 hari takbiratul ihram bareng terus, kira-kira gitu kan? Iya. Kemudian bagaimana kalau ketinggalan? Sebenarnya yang menjadi poin pentingnya itu adalah bahwa kita supaya mementingkan sholatnya, itu kira-kira, gitu kan? Kita kadang mementingkan dunianya daripada akhiratnya, kira-kira begitulah. Jadi kalau misalnya ditanya begini, saya ini dari 40 hari itu terputus yang satu, nggak dapat takbiratul ihram, ya berarti tidak masuk dalam hadis ini, itu aja. Karena Nabi ingin memberikan motivasi. Itulah. Itu Kang Tis ya. Ini kalau salah ini riwayatnya Anas bin Malik dan derajatnya Hasan. Terima kasih, Gus. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kalau tidak ada mungkin kita tutup ya. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah, moga-moga barokah. Saya kalau ada yang kurang pas atau kealpaan mohon dimaklumi dan semoga Allah memaafkan kekhilafan kealpaan saya. Astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujib as-sa'ilin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi manzidah. Ya Rabb lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar wa qiyatul adhir min tahibabil yasar sayyidina maulana Muhammadin mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhirah adadan ni'amin ad-dhalih. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa qina bit taqwa jamina bil afiyah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qatri untha wa dzakar. Wasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kekhilafan dan semoga barokah dan manfaat. Terima kasih Kang Tris, Jaya, Mas Riza. Saya undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Gus.